Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video sungguh ngerinya berburuk sangka bisa menjadi penyakit mental parah dan permanen. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalfahaman Anda. Sungguh ngerinya berburuk sangka. Buruk sangka bisa mengganggu kesehatan mental dan jiwa. Karena jika seseorang berburuk sangka terhadap orang lain, maka selama itu pula hidupnya tidak tenang dan akan selalu gelisah. Imam Al-Qurtubi menerangkan kepada kita bahwasanya buruk sangka itu adalah melemparkan tuduhan kepada orang lain tanpa dasar yang benar, yaitu seperti seorang menuduh orang lain melakukan perbuatan jahat, akan tetapi tanpa disertai bukti-bukti yang membenarkan tuduhan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah orang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Ayat ini diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Iyakum wa dzana fa inna zonna akzabul hadis," yang artinya jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan paling dusta. Muttafaq alaih sahih. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menemukan peristiwa seperti ini. Bahkan boleh jadi diri kita pun tidak luput melakukannya, baik disadari ataupun tanpa disadari. Hanya karena omongan teman mengenai diri orang lain, kita bisa dengan mudah terpancing untuk turut berprasangka buruk tentangnya. Jika sudah demikian, maka hidup kita tidak akan tenang. Mengapa? Karena kita jadi mudah menilai bahwa orang lain adalah zolim ataupun jahat. Kepada orang tertentu yang kita buruk sangkai, kita akan bersikap dingin atau menghindar, karena kita menduga bahwa dirinya zolim atau jahat sehingga kita menghindarinya. Padahal sebenarnya belum tentu seperti itu. Bahkan sangat mungkin sangkaannya itu keliru. Dalam situasi seperti itu, maka yang rugi siapa? Tidak lain dan tiada bukan, yang rugi adalah diri kita sendiri. Kita rugi karena terganggu ketenangan kita. Dan kita bertambah rugi lagi karena buruk sangka mendatangkan dosa pada diri kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan bahwa buruk sangka atau suuzon adalah haram sebagaimana ucapan yang buruk. Keharaman suuzon itu seperti haramnya membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain. Apa yang Al-Ghazali maksudkan adalah keyakinan hati bahwa suatu keburukan tertentu terdapat dalam diri orang lain. Bisikan yang hanya terlintas sedikit saja, maka itu dimaafkan. Sedangkan yang dilarang adalah menyangka buruk, di mana persangkaan adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati.
Jikalau berprasangka buruk terhadap sesama saja sudah mendatangkan dosa, maka apalagi jika buruk sangka itu ditujukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa berburuk sangka kepada Allah itu? Bentuk-bentuk contoh suuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sikap putus asa dari rahmatnya, merasa diri tidak disayangi olehnya. Juga sikap tidak menerima takdir, menganggap Allah tidak adil, menganggap doanya tidak akan dikabulkan, dan menganggap kaum muslimin akan tetap dalam keadaan kalah dan kemenangan akan selama-lamanya berada di tangan orang-orang kafir, serta masih banyak contoh lainnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat tegas memperingatkan kita untuk tidak berburuk sangka padanya. Dalam salah satu hadis qudsi disebutkan yang artinya, "Aku senantiasa berada pada prasangka baik hambaku, dan aku akan bersama dia ketika ia mengingatku atau berzikir kepadaku. Kalau ia mengingatku dalam hatinya, maka aku akan mengingat dia dalam diriku. Bila ia ingat diriku di tempat ramai, aku akan mengingatinya di tempat keramaian yang lebih baik daripadanya. Kalau ia hambaku mendekat kepadaku sejengkal, akan kudekati ia sehasta. Kalau ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku dekati dia sedepa. Dan bila dia datang kepadaku berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mungkin kita bertanya-tanya di dalam hati, lalu bagaimana cara kita membedakan antara sikap waspada dengan buruk sangka? Pertanyaan seperti ini sangat wajar muncul di dalam benak kita, karena memang sangat halus perbedaannya, dan juga sangat mudah sekali prasangka terbersit di dalam hati kita. Sebagaimana sudah disinggung di atas bahwa Allah akan memaafkan prasangka buruk yang muncul hanya selintas saja di dalam hati yang kemudian dilupakan. Karena manusia adalah makhluk yang lemah yang tidak mampu menghalang-halangi munculnya kilatan prasangka yang muncul secara tiba-tiba saja di dalam hatinya. Namun apabila kilatan prasangka tersebut dipelihara terus, dilanjutkan atau ditumbuhkan dengan kecurigaan-kecurigaan berikutnya, apalagi hingga dibicarakan kepada orang lain, maka inilah yang mendatangkan dosa, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi radhiyallahu an, bahwa buruk sangka yang hukumnya haram adalah prasangka buruk yang menetap di dalam hati seseorang. Sedangkan prasangka buruk yang muncul secara sekilat saja lalu hilang itu tidaklah mendatangkan dosa, karena memang di luar kemampuan manusia. Pendapat Imam Nawawi tersebut didasarkan kepada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan seseorang hamba yang di dalam hatinya muncul suatu hal terlarang secara selintas saja, secara tidak sengaja, dan ia tidak melanjutkannya dengan cara menceritakannya atau melakukannya. Hadis tersebut adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku apa yang terlintas di hati mereka, selama mereka tidak membicarakan atau melakukannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagaimana pengertiannya bahwa buruk sangka adalah menuduh orang lain berbuat keburukan tanpa didasari dengan bukti atau petunjuk yang kuat. Menurut penjelasan Imam Nawawi, maka jika persangkaan muncul karena didorong oleh petunjuk-petunjuk yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan, persangkaan ini tidaklah haram dan tidaklah termasuk kepada buruk sangka. Karena demikianlah tabiat manusia. Jika ia mendapatkan petunjuk-petunjuk yang kuat, maka muncullah persangkaan di dalam dirinya. Dalam hal buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini biasanya terjadi manakala seseorang ditimpa kesulitan hidup. Ketika doanya tidak juga terkabul, keinginannya tidak juga terwujud, maka ia kecewa.
Ia putus asa dan beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau mendengarkan doanya, tidak menyayanginya. Dalam situasi itu biasanya seseorang menjadi gelap mata dan buta hati. Ia lupa pada sekian banyak pemberian Allah yang terlimpah pada dirinya selama ini. Ia lupa pada penjaganya, pemberian dan kasih sayang Allah yang tiada pernah bisa terhitung di sepanjang hidupnya. Sejak ia dalam rahim ibunya hingga ia lahir, tumbuh dan berkembang. Padahal ketika doanya tidak terkabul saat itu, maka itu sesungguhnya bukanlah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah menundanya dan mengabulkannya berupa kebaikan di akhirat kelak. Atau Allah akan mengabulkannya dengan cara menyelamatkan dirinya dari keburukan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal." Para sahabat lantas mengatakan, "Kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa." Nabi SAW lantas berkata, "Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian." Hadis riwayat Ahmad. Sifat manusia yang selalu tak pernah puas mengakibatkan selalu bermunculan keinginan demi keinginan. Manusia mengira bahwa segala hal yang ia inginkan itu memang baik baginya. Setelah punya motor, ingin punya mobil. Setelah punya mobil, ia ingin punya mobil yang mewah. Setelah punya kontrakan, ia ingin punya rumah. Setelah punya rumah, ia ingin punya rumah yang lebih luas dan lebih indah. Begitulah seterusnya. Setelah punya pekerjaan, ia ingin punya jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi lagi. Ingin punya penghasilan yang lebih tinggi lagi. Demikianlah manusia. Memang tidak salah manakala manusia punya keinginan, karena dengan adanya keinginan manusia akan hidup secara aktif dan kreatif. Namun yang keliru adalah ketika manusia memikirkan bahwa apa yang diinginkannya harus ia dapatkan, sehingga ia berusaha mendapatkannya dengan menghalalkan berbagai macam cara. Dan ketika ia gagal mendapatkannya, lantas ia putus asa dan menghujat siapa saja, tak terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sikap yang salah. Berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat kita senantiasa siap menerima ketetapannya yang akan terjadi kepada kita, baik itu kenyataan yang sesuai dengan keinginan maupun yang tidak, baik itu kenyataan berupa keberuntungan maupun kenyataan berupa musibah. Prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita senantiasa yakin bahwasanya setiap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita itu pada hakikatnya adalah kebaikan dan yang terbaik untuk kita. Selain mendatangkan dosa, buruk sangka juga mengganggu kesehatan mental dan jiwa. Karena setiap kali seseorang berburuk sangka terhadap orang lain, maka selama itu pula dirinya akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif. Kesehariannya tidak tenang, gundah gulana dan gelisah disebabkan prasangkanya sendiri. Buruk sangka tanpa terasa membuat seseorang menjadi berjiwa pengecut, karena ia terbiasa sibuk dengan prasangkanya tanpa ada keberanian untuk mencari kebenaran dan tabayun langsung kepada orang bersangkutan. Akibatnya kemudian, seseorang yang selalu berburuk sangka tentunya sulit untuk bahagia. Bahagia adalah keadaan di mana hati tenang dan tentram. Sedangkan dengan buruk sangka, ketenangan hati akan sangat sulit didapat. Mengapa? Karena rasa curiga dan pikiran negatif lebih mendominasi diri kita, menjadi kebiasaan yang berulang-ulang dan mendarah daging. Jika sudah demikian, bagaimana mungkin bisa tenang? Semoga kita terhindar dari sifat buruk sangka
sehingga tenanglah hati kita dan bahagialah hidup kita. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga berkah dan manfaat. Dan apabila ada kesalahan itu murni dari kebodohan saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Anda bisa kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik, membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel keempat yaitu Maniak Bacan, yang membahas tentang batu, keindahan batu bacan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.